Musical criticism. Atau dalam bahasa Indonesia disebut kritik musik, suatu ladang ilmiah yang membahas karya musik, baik menyangkut komposisi maupun hasil pagelaran yang dilakukan oleh pemusik melalui penafsiran atas komposisi tersebut. Seorang penulis kritik musik tidak diharuskan sebagai pemusik praktis, walaupun tidak pula tertutup kemungkinan untuk juga mengenal musik secara praktis, artinya dapat memainkannya baik instrumental maupun vokal. Berlakunya pendapat bahwa kritikus tidak perlu menjadi pemusik praktis karena bidang yang digumulinya adalah pandangan, jika tidak reaksi yang timbul dari apa yang dilihat atau didengar atas sebuah karya musik dengan menggunakan media bahasa ilmiah untuk mencapai tingkat nalar yang betul dalam mengejawantahkan pandangan atau reaksi tersebut. Dengan menempatkan kritik sebagai pandangan yang membutuhkan nalar yang betul tersebut, maka itu artinya sumber pegangan objektif walaupun dalam wujudnya subjektif adalah musikologi. Kritik musik dasar-dasar modern mulai tumbuh pada abad ke-18 di Jerman melalui Kritika Musika dari Johann Mattheson. Dengan menyebut nama ini, maka dapat dijawab pula bahwa sebaiknya dan akan lebih baik lagi jika seorang penulis kritik musik akhirnya juga seorang pemusik praktis. Mattheson adalah komponis, organis, dan penyanyi. Jalur ini setidaknya berlaku juga dalam pertumbuhan musik serius di Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang mesti disebut dalam kasus ini adalah mula-mula Amir Pasaribu dan Gini Sukaharjana, serta yang paling muda Hari Rusdi dan Franky Raden. Hampir semua kritik musik yang berlaku di Indonesia erat sekali hubungannya dengan news, dan ini agaknya kenyataan yang apa boleh buat sejalan dengan apa yang dikatakan di atas tentang reaksi. Jika demikian, maka peran kritik musik di Indonesia pada galibnya adalah kritik yang muncul karena harus ada dulu suatu pagelaran. Dengan lain kata, kritik seperti ini sepatutnya tergolong sebagai resensi, yakni pendapat subjektif secara jurnalisme yang ditawarkan sebagai tanggapan sosiologistik. Agaknya hal ini terpaksa berjalan begini, sebab kebijaksanaan media pers yang menampung resensi itu ditentukan sekali oleh kemampuan pembacanya. Setidaknya majalah Tempo yang telah membuat penelitian tentang jumlah pembaca resensi musik. Dalam hasil penelitian itu, diperoleh jawaban bahwa resensi musik ternyata jauh di bawah keinginan pembaca dibandingkan dengan rubrik seni rupa. Tentu saja sebab pembahasan tentang musik, jika itu serius, akan menimbulkan jarak sebagai sesuatu yang elit. Sementara seni rupa, walaupun dalam kedudukannya adalah sepenuhnya juga elit, tetapi lebih besar dilihat sebagai berita ekonomi. Dalam kurung, dan orang Indonesia lagi getol-getolnya berbicara ini, daripada sebagai berita kebudayaan, dalam kurung, yang biasanya lantas asing dan dianggap sebagai beban. Alasan-alasan seperti ini menyebabkan kritik musik di Indonesia, yang adalah resensi, mesti melakukan penyesuaian. Sisi buruknya tentu saja makin lebar. Tidak adanya kritik musik yang dapat berlangsung tetap dan yang bukan timbul melulu sebagai reaksi menyebabkan pemahaman halayak terhadap musik serius akhirnya ikut berkurang. Apalagi sarana paling murah untuk menikmati musik seperti TV atau baca, terutama TV, seringkali melakukan kesalahan. Penyiar yang kemayu, yang hanya tampil untuk kedap-kedap mata atau mesam-mesem ramah semu, sering menyiarkan pop dengan renda-renda bahasa yang maunya kedengaran teoritisnya kola. Padahal banyak ngawurnya. Suatu kritik musik yang betul memang sulit tumbuh dari keadaan yang tidak betul. Dalam pada itu, peran suatu kritik musik adalah mencari dan menemukan nilai yang berlaku untuk suatu wujud seni yang dengannya halayak di satu pihak memperoleh kekayaan intelektual dan pemusik di lain pihak menyadari bahwa ia bukan malaikat atau nabi. Kesalahan yang menjadi tajam di mata seorang penulis kritik itulah yang diajukan kepada musik untuk dimanfaatkan sebagai institusi. Dengan institusi, pemusik meletakkan dirinya dalam sejarah. Betul, ia bukan malaikat atau nabi, tetapi ia berada dalam sejarah. Saya membaca buku Ensiklopedia Musik, jilid 2,
karya Yapi Tambayong.